Nah, jadi begini. Katanya kalau gap itu membuat bingung. Ya begini. Kalau gap biasanya akan ditutup dan belum tentu. Kebanyakan mengatakan dari pengalaman setelah ada gap akan ditutup. Gap itu akan ditutup. Entah kapan itu yang kita tidak tahu. Tetapi kita melihat real time yang terjadi kan. Real market maksudnya yang terjadi. Di mana ada ekstrim kalau menggunakan BBM Mali. Ada ekstrim. Kemudian setelah ekstrim TP wajib tak ada. MHV pun tak ada. CSAK pun belum. Tapi CS arah ya. Mengapa? Karena close-nya sell ini adalah di atas MAHI. Itu dulu. Berarti kita udah tahu. Ini CSAK buy. Betul? Lalu H4 ada ekstrim. Tanda awal perjalanan mulai berakhir. Itu ingat dulu. Kemudian di H1 yang kita lihat apa? Ketika terjadi ekstrim juga, berarti kita sudah mendapatkan dua ekstrim di TF yang berbeda. H4 1, H1 1. Nah, jadi di sini ekstrim, TP wajib, MHV. Nah, di sini kita ketemu apa? CSAK. CSAK yang mampu membreakout yang namanya melepasi EMA 50. Kalau kita katakan ini membreakout, mungkin lebih sadis dari membreakout ya. Ini melompati loh. Ini adalah market atau harga yang melompati suatu keadaan di atas EMA 50. Itu dulu ingat. Ketika itu terjadi, maka ini disebut apa? CSAK ya. Mengapa? Karena dia melepasi MAHI mid BB. Close-nya dia. Meskipun ini sell. Tapi ini dikatakan apa? CSAK buy. Menurut saya. Karena apa? Karena sesuai asas BBMA. Ada saja candle yang close di luar MAHI, di atas MAHI, melepasi, dan mid itu disebut CSAK. Mungkin ini aneh dikatakan CSAK. Nah, silakan pikir sendiri, silakan coba mungkin ada artikel lain yang bisa mengatakan ini adalah CSAK. Lalu jika sudah ada CSAK maka akan ada re-entry kan begitu. Nah, jadi kita tandai dong re-entry itu. Re-entry kan? Nah, jika kita sudah tandai re-entry, selanjutnya apa? Ini kan re-entry. Simpelnya, kita ke M15. H4 ada ekstrim, H1 ada ekstrim. Dua ekstrim di TF yang berbeda. Nah, kemudian di sini ada kembali. Kembali lagi ke video-video sebelumnya, yaitu ada stop lubang. Stop lubang biasa dibilang zona zero loss. Daerah zona zero loss. Itu stop lubang. Kemudian yang kita cari apa? Jika itu re-entry. Nah, di sini yang kita cari apa? Harga di atas MAHI. Apalagi melepasi, itu yang kita cari. Kemudian di sini ada momentum. Kita menunggu re-entry kan? Seharusnya kita menunggu re-entry. Nah, karena begitu ada momentum, saya buy. Di sini ada CSAK, saya buy. Kemudian ada momentum, saya buy lagi. Mengapa buy? Karena sudah melihat konfirmasi dari H4, H1, M15. Sudah, itu sudah cukup bagi saya. Mengapa berani di sana buy? Ya karena SN sudah saya jangkakan. Akhirnya market terbang. Nah, jadi jika ada gap, kembali membaca stop BBMA secara sederhana, kembali ke basic, pahamkan asas-asas yang terjadi. Ya, seperti itulah cara membaca saya sehingga GBP USD ini saya temukan buy. Oke, semoga video ini bisa membantu. Ini mungkin katanya jika entry seperti ini. Oh, ada yang bilang, wah, cepat dong beli mobil. Ingat, layer itu tidak setiap hari. Itu saya. Kemampuan saya belum bisa setara dengan Cikgu Om Ali. Itu jauh. Pengalaman saya masih sangat jauh. Ini pun saya masih belajar. Tetapi belajar saya sambil berbagi. Berbagi dalam artian siapa tahu video yang saya buat ini ada yang istilahnya ada yang mengetahui kesalahan saya membaca di mana. Dan alangkah baiknya siapa tahu nasib saya baik yang menonton video saya ini. Akhirnya saya diberitahu dan yang mengkoreksi video saya ini saya akan sangat berterima kasih dan saya akan ingat jasanya karena
sudah mau mengkoreksi video, dan video-video saya ini tidak selalu benar entry-nya. Ada kok beberapa video saya ketika saya buat lalu saya mengalami SL plus, lalu ada juga yang SL min. Artinya apa? Begitu layar belum tentu bulan depan itu beli mobil. Jangan dilihat itunya dulu, lihat apa yang saya sharingkan, tolong koreksikan. Nah begitu, kita adalah konteks kita adalah di trading, bukan di materi dulu. Ini adalah kepahaman atas apa yang saya tahukan. Maksudnya yang saya tahu, bukan tahukan ya. Nah jadi mungkin itu saja untuk video ini ya. Ini sih video pendek sih, video saya nggak ada yang panjang-panjang karena ya saya ke poin-poin saja. Nah jadi untuk target TP itu bagaimana? Nah jadi target TP itu seperti biasa, jika H4 ekstrim lalu ada top BB ya, target mungkin saya di sini, atau mungkin area ini pun bisa saya mencari akan SLR-nya biasa seperti biasa nih. Nah saya kembali begitu. Kalau di sini boleh nggak TP? Boleh saja kok. TP sudah kita hitung dari sini, artinya sudah mendapatkan poin berapa? Poin saya maka 333 1 poin 33327 kurang lebih di sini. Maaf salah di sini. 1 poin 33394 sampai 1 poin 33944. Nah, artinya sudah naik yang namanya 600 poin kan. 60 pip. Nah, saya dengar waktu ada Zoom diberikan free oleh Cigo Mali, pernah itu kata beliau kita harian cukup 30 pip. Nah di sini saya mendapatkan 60 pip. Sudah 60 pip maka ya sudah, berarti kan sudah target kan. Kalau masih ditahan ya itu kembali ke tradernya. Mungkin ada yang akan buat TP 100 pip, silakan, itu semua kembali ke pribadi masing-masing. Ini adalah maksud saya untuk berbagi ya, seperti inilah. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu kaji. Ingat, video saya tidak semata-mata itu pasti benar. Saya tetap manusia, pasti ada salahnya. Oke trader, pokoknya salam profit konsisten dan tentunya salam layer.